Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Pasti sehat kan? Perkenalkan, aku Adinda Marut Solihah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 5D. Aku hari ini akan mereview materi 1 sampai materi 14 untuk mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Pak Muhammad Dulidanto. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan, diterima, dan berinteraksi dalam konteks sosial. Ruang lingkupnya mencakup analisis tentang norma-norma hukum, peran hukum dalam pengaturan perilaku sosial, serta pengaruh struktur sosial, budaya, dan ekonomi terhadap pembentukan serta penerapan hukum. Karakteristik utama dari sosiologi hukum adalah pendekatannya yang multidisipliner, menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan antropologi, serta fokus pada pemahaman dinamika hukum dalam masyarakat, termasuk bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial atau malah memperkuat ketidaksetaraan sosial. Materi kedua yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum merupakan serangkaian aturan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Tujuan hukum sendiri adalah untuk memberikan manfaat yang bersifat universal, yaitu menciptakan perdamaian dan ketentraman di masyarakat yang dapat dirasakan oleh semua kalangan. Sedangkan masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Peran hukum, terutama dalam menghadapi perubahan masyarakat, perlu ditelaah guna mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Secara keseluruhan, hubungan antara hukum dan masyarakat adalah timbal balik di mana hukum muncul dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan, serta di sisi lain hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Materi yang ketiga yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah ilmu yang mempelajari penerapan hukum di masyarakat berdasarkan kenyataan sosial dan fakta di lapangan, menekankan pada praktik hukum yang terjadi dalam kehidupan nyata. Sedangkan yuridis normatif adalah ilmu yang berfokus pada norma dan aturan hukum yang tertulis, mengkaji hukum dari segi teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Yuridis empiris berhubungan langsung dengan sosiologi hukum karena keduanya menganalisis hukum dalam konteks sosial, yaitu bagaimana hukum diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Yuridis normatif berhubungan dengan sosiologi hukum dalam hal memahami bagaimana norma hukum mempengaruhi perilaku sosial, meskipun fokus utamanya adalah pada teks hukum. Manfaat dari yuridis empiris membantu mengidentifikasi masalah dalam penerapan hukum di masyarakat dan memperbaiki efektivitas hukum. Sedangkan yuridis normatif memberikan dasar teoritis untuk penerapan hukum yang konsisten dan menciptakan kepastian hukum. Materi yang keempat yaitu mazhab pemikiran hukum, positivisme. Keberadaan positivisme hukum menunjukkan fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia. Jadi terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri, positivisme sebagai sebuah sistem dalam filsafat memiliki berbagai prinsip yang dipegang teguh dalam menemukan sesuatu yang dipahami sebagai benar. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan. Berikut tokoh filsafat dalam pemikiran hukum positivisme yaitu pertama Auguste Comte, John Austin, Gustav Dalbrut, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart. Aliran positivisme hukum mengedepankan undang-undang sebagai hukum tertulis yang dikenal sebagai karakteristik utama di sistem hukum kontinental yang memiliki sistem kodifikasi hukum. Materi yang kelima yaitu mazhab pemikiran hukum sosiologi jurisprudensi. Sosiologi jurisprudensi merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hal ini berbanding terbalik dengan sosiologi hukum yang pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Berikut tokoh-tokoh aliran sosiologikal jurisprudensi. Yang pertama, Eugene yang dianggap sebagai pelopor dari aliran sosiologi jurisprudensi berdasarkan hasil karyanya. Yang kedua, Ross Quaipon adalah orang yang mengembangkan aliran sosiologi jurisprudensi di Amerika Serikat. Menurutnya, hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Materi yang keenam, mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Mazhab living law adalah konsep hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya sekedar teks tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat.
Sedangkan utilitarianisme adalah salah satu aliran filsafat etika yang berfokus pada konsekuensi dari tindakan seseorang dalam menentukan moralitas suatu perbuatan. Perbedaan mendasar antara mazhab living law dan teori utilitarianisme dalam konteks pengambilan keputusan hukum dapat dipaparkan sebagai berikut. Living law menekankan pada hukum yang hidup dan diterapkan dalam praktik sosial dan mempertimbangkan norma-norma nilai dan kebiasaan masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial. Sedangkan utilitarianisme menekankan pada konsekuensi dari tindakan hukum yang bertujuan mencapai hasil yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Selanjutnya, materi yang ketujuh, pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emile Durkheim lahir di Epinal, Lorraine, Prancis pada 15 April 1858. Ia dikenal sebagai tokoh sosial yang mengembangkan metode berpikir sosiologis yang mengutamakan observasi terhadap fakta-fakta sosial, bukan sekadar logika filosofis. Durkheim fokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan integritas dan koherensinya di era modern. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 730 Hijriah dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Khaldun adalah salah seorang pemikir Islam yang paling mendapat perhatian karena keberbagian kajian yang meliputi berbagai bidang seperti ilmu, sejarah, ekonomi, politik, dan sosial. Ibnu Khaldun menjadi rujukan penting dalam penelitian sosial di Barat setelah penemuan Mukaddimah pada abad ke-19 dan penerjemahannya ke dalam bahasa Eropa. Di tengah minat yang tinggi terhadap sosiologi, Durkheim dan Ibnu Khaldun sama-sama menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat meskipun dalam kerangka yang berbeda. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, sosiologi dari Jerman. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Karya Max Weber dan yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dan karya yang kedua yang berjudul Politics as a Vocation, Max Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah sebagai definisi yang menjadi penting dalam seni tentang ilmu politik Barat modern. Herbert Lionel Adolphus atau disebut H.L.A. Hart adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford dan kepala kolese Brussels Oxford. Karyanya yang paling dikenal adalah The Concept of Law. Materi yang ke-9 yaitu efektivitas law. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu kaidah hukum, penegakan hukum, fasilitas kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Materi yang ke-10 yaitu Law and Social Control. Law and Social Control merujuk pada konsep bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hukum bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah perilaku yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan nilai sosial. Di sisi lain, kontrol sosial dapat mencakup berbagai lembaga dan proses baik formal seperti polisi, pengadilan, dan penjara maupun informal atau seperti keluarga, pendidikan, dan norma budaya yang berperan untuk memastikan bahwa individu mematuhi aturan dan norma yang ada. Hubungan antara hukum dan kontrol sosial ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu Social Legal Studies. Social Legal Studies merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Tujuan dari Social Legal Studies yaitu yang pertama menjadi sarana produksi ilmu pengetahuan dalam lingkup Indonesia dan negara lain. Yang kedua, mempromosikan studi hukum interdisiplin secara luas sebagai studi yang penting dalam ilmu hukum di Indonesia dan merespon perkembangan ilmu pengetahuan global yang indah dan transdisiplin. Dan yang ketiga, menjadi sarana kolaborasi ilmuwan dalam studi hukum interdisiplin dalam bidang tridharma dan berbagai pertukaran pemikiran serta pengalaman dalam berbagai kerjasama ilmiah internasional maupun nasional. Materi yang ke-12 yaitu Progressive Law. Hukum progresif. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai zaman. Hukum progresif bertujuan untuk mendorong pekerja hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Tantangan terberat kekuatan hukum progresif di Indonesia ialah mencari strategi yang menjadikannya sebagai paradigma dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia sambil terus meyakinkan terhadap program sistem dan teori hukum positivistik. Materi yang ke-13 yaitu legal pluralisme. Pluralisme hukum atau legal pluralisme adalah konsep yang merujuk pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum
hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Legal pluralisme merujuk pada keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat atau negara, yaitu seringkali mencakup hukum negara, hukum formal, hukum adat, dan hukum agama. Materi yang terakhir adalah materi yang ke-14, yaitu pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam berfokus pada pemahaman hubungan antara hukum sosial dan masyarakat, serta bagaimana norma-norma hukum Islam diterima, diterapkan, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik di suatu masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berusaha mengidentifikasi bagaimana hukum Islam berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan memahami mekanisme perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang plural dan berkembang. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.